Wacana untuk memaafkan koruptor itu kan bukan perkara baru. Itu sudah lama. Bahkan oleh Prof. Mahfud juga disebut. Beliau pada saat menjabat sebagai Menteri Kehakiman, beliau sampaikan pernah mengusulkan itu dengan menempuh beberapa cara. Bahkan beliau menyatakan bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Latvia kalau tidak salah ya. Dan juga Afrika Selatan. Artinya waktu itu menurut Prof. Mahfud itu tidak ada yang berani. Nah karena itu teman-teman semua saya ingin menyampaikan bahwa urusan amnesti ataupun pengampunan maksud saya di dalam hukum pidana kita sudah mengenal itu dalam praktek ya. Satu, untuk tindak pidana korupsi kan sudah ada restoratif justice yang sudah diterapkan di beberapa aparat penegak hukum tergantung jumlah kerugian negaranya. Karena kalau semuanya diterapkan, kalau kerugian negara hanya 50 juta, 100 juta, padahal biaya untuk penanganan perkaranya kan jauh lebih besar dibandingkan dengan korupsinya yang sedikit, itu satu. Nah, yang kedua yang ingin saya luruskan adalah menyangkut soal denda damai. Yang saya maksudkan itu adalah mengcompare. Karena undang-undang tindak pidana korupsi ataupun juga undang-undang kejaksaan khusus kepada tindak pidana ekonomi, dua-duanya itu adalah tindak pidana yang merugikan keuangan negara, merugikan perekonomian negara. Karena itu ada ruangnya yang diberikan dan ini bukan barang baru terkait dengan proses pengampunan, karena kita sudah pernah melakukan 2 kali tax amnesty, kan negara memberi pengampunan. Kemudian di dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga ada yang terkait namanya denda keterlanjuran untuk tindak pidana di bidang kehutanan yang itu dimungkinkan untuk dilakukan sebuah proses penyelesaian di luar pengadilan. Nah karena itu hanya compare bahwa ada aturan yang mengatur, tetapi bukan berarti Presiden akan menempuh itu, sama sekali tidak. Karena bukan domain Presiden kalau menyangkut soal denda damai tadi. Itu adalah kewenangan yang diberikan kepada Jaksa Agung. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.